Yuk kembali lagi guys di channel Plankton Crypto. Kali ini saya akan membahas Bitcoin ya. Karena kemarin sudah pump dan membreakout area EMA 50 dan sekarang koreksi ya guys ya. Dan banyak yang panik sell dan banyak yang khawatir, waduh harganya ini ya bakal didam, ini fake out ataupun apalah arti kalian itu. Dan di sini cukup menarik sekali untuk time frame daily di Bitcoin sendiri ini. Tadi itu kemarin ya, ini kemarin sudah jebol di area EMA 50, cuman menghasilkan jebolnya itu menghasilkan buntut ya. Jadi tidak terlalu valid dan sekarang candle berikutnya adalah candle hijau dan masih bertahan di atas EMA 50. Berarti tandanya cukup bagus dan kita jadikan titik di mana titik supportnya itu EMA 50 dan bertahan di area sini, dan itu cukup baik sekali sih untuk Bitcoin. Semoga aja ini closing candlenya hijau ya guys ya, dan candle berikutnya hijau. Kalau merah waduh bahaya. Kalau candle berikutnya merah dan closingnya merah itu cukup bahaya ya guys ya. Dan semoga aja hijau. Kemungkinan seperti itu ya. Kalau untuk Bitcoin sendiri ini di time frame daily masih ada gap, mungkin kemungkinan besar bakal diisi ya, kemungkinan besar ya. Kalau kita lihat di mana di time frame mingguan, seperti yang saya jelaskan di video-video kemarin, di time frame mingguan masih ada kesempatan di mana akan menyentuh EMA 200, tapi di sini belum menyentuh, hanya mendekati saja. Apakah ini hanya segini saja atau akan bakal menyentuh lagi ya guys ya. Kayak gitu. Nah, semoga aja bakal menyentuh area EMA 5, area EMA 200 ini di sekitaran 24.900 atau 25 ribuan, bisa jebol ya guys ya, bisa jebol ke atas. Semoga aja seperti itu. Dan di time frame mingguan juga ada gap ya. Masih sedikit lagi keisinya, nanti untuk support resistannya di 26.000. Next target untuk Bitcoin misalkan pump di time frame mingguan itu adalah area EMA 200, dan di sini juga ada di mana titik resistannya di 26.600 kayak gitu ya. Untuk Bitcoin sendiri kalau misalkan masih mampu naik, dan misalkan Bitcoin di time frame mingguan sudah menyentuh di area EMA 200, harap hati-hati ya, apakah Bitcoin akan bisa membreakout ke atas atau hanya menyentuh saja lalu turun dan koreksi lagi ya guys ya. Itu yang saya takutkan, seperti itu. Karena ini di bawah EMA 200 ya. Kalau kita lihat dari chart sebelum-sebelumnya ini di atas EMA 200, dan baru sekarang ini di bawah EMA 200 ya guys ya. Kayak gitu. Kalau bisa breakout di EMA 200, paling tidak bakal next target berikutnya ya di 30 ribuan lah ya, 30 ribuan dolar kayak gitu. Paling tidak akan menuju di EMA 50 ya. Kayak gitu. Untuk Bitcoin seperti itu. Di time frame daily ini sudah ada titik terang, kalau closing candlenya di atas ada titik terang akan bakal naik ya ke atas. Tapi lihat aja nanti beritanya dari The Fed juga ya guys ya. Seperti apa nanti ya. Kalau misalkan ada berita-berita yang cukup buruk ya pasti market bakal turun. Walaupun chart dan technical analisanya akan naik, tapi kalau beritanya buruk ya sudah bakal buruk lagi. Nah, untuk di time frame 4 jam sendiri Bitcoin itu kemarin sudah bull cross ya, garis EMA dan dead cross, dan di sini bull cross lagi ya guys ya. Jadi tidak uh, tidak jebol ke bawah kayak gitu, dan cukup kuat sih ya untuk Bitcoin sendiri. Dan apakah untuk Bitcoin ini akan membentuk di mana di sini nanti kalau di garis pola ya, apakah polanya akan mengikuti garis hitam ini ya, atau akan mengikuti EMA 200 EMA 50 ini ya. Kalau untuk di time frame 4 jam ini sudah breakout EMA 50 ya. Berarti tandanya cukup bagus. Untuk next target berikutnya ya 24 ribuan ya. 24 ribuan titik resistennya seperti itu. Tapi kalau untuk nge-short ya, nge-short untuk kalau Bitcoin koreksi ya nge-short paling tidak ini belum ada tanda-tanda ya, belum ada tanda-tanda untuk di mana nge-short. Tapi di sini ada di mana gap di time frame 4 jam, apakah akan diisi ya?
di kisaran berapa nih? Kisaran 21.000 sampai 22.500. Itu ada gap, harap hati-hati. Kemungkinan saja juga diisi. Ya, siapa tahu, ya enggak. Dan di sini juga keisi kan ya. Kalau gap-gap di sini juga ada banyak panjang sekali. Apakah diisi? Kita kurang tahu ya. Kita lihat aja time frame daily, yang lebih tepatnya itu time frame daily ya guys ya. Kita tunggu closing candle dan tunggu lagi closing candle berikutnya. Jadi kita butuh satu candle hari ini dan satu candle besok kayak gitu. Itu untuk meyakinkan aja sih. Untuk Bitcoin seperti itu. Nah, kalau untuk Bitcoin sendiri kita lihat ya, untuk Bitcoin market cap-nya hanya naik 0,98%, volume perdagangan 9%. Ini cukup ini cukup lumayan tinggi sih. 10% itu cukup tinggi untuk Bitcoin ya. 10% cukup tinggi sekali. Takutnya saya didam, guys. Takutnya nanti menyentuh ini harus menyentuh area resisten langsung didam. Nah, takutnya saya seperti itu ya. Ada yang buang barang karena volumenya tinggi, coy. Nah, kalau untuk sirkulasi supply jangan tanya lagi. Sirkulasi supply sudah 91%, guys. 91% dan 9% lagi sold out BTC. Jadi kalau harganya melambung ya wajar-wajar aja ya, karena sirkulasi supply itu sudah beredar semua. Jadi tergantung pemilik Bitcoin mau jual atau tidak ya. Kalau tidak ada yang jualan Bitcoin, wah harganya akan melambung parah. Kayak gitu untuk Bitcoin. Dan apakah Bitcoin bisa koreksi lagi dan turun lagi? Ya bisa-bisa aja. Kalau kita lihat di time frame mingguan, ini masih di bawah EMA ya, dan belum breakout ya. Masih ada kesempatan turun di mana bottomnya garis biru ini 13 ribuan atau 14 ribuan. Kayak gitu guys. Dan harap hati-hati aja. Kita tunggu untuk time frame mingguan di area EMA. Dan kalau untuk di time frame daily paling tidak ya di area EMA 50 tadi closingnya. Seperti yang saya bilang tadi ya guys ya. Itu dulu untuk Bitcoin. Mungkin untuk berita-berita yang lain untuk Bitcoin belum saya update. Besok kalau ada berita yang cukup menarik saya update lagi. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you.